Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, di sini selamat siang ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Imsa yang bertugas pada siang hari ini ya Ibu. Baik Bu, di sini saya akan memberikan Penkes kepada Ibu tentang absorptor KB pantang berkala ya Ibu. Lalu di sini Ibu jangan khawatir, saya sudah menutup pintu dan jendela, jadi privasi Ibu sudah terjamin ya Ibu. Lalu sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang KB pantang berkala ini? Baik, jika belum, pantang berkala ini pengertiannya yaitu tidak melakukan segama pada masa subur seorang wanita, yaitu sekitar waktu terjadinya ovulasi ya Ibu. Dan selanjutnya, efektivitas dari kontrasepsi pantang berkala ini sangat efektif ya Ibu. Namun angka kegagalannya sangat tinggi Ibu. Dari 14 wanita itu mengalami kegagalan dari 100 perempuan yang menggunakan kontrasepsi pantang berkala ini ya Ibu. Nah, Ibu, yang selanjutnya, cara kerja pantang berkala ini yang pertama yaitu untuk menggunakan keluarga berencana alamiah secara efektif ya Ibu. Lalu yang kedua, pasangan perlu memodifikasi perilaku seksual mereka ya Ibu. Lalu yang ketiga, pasangan harus mengamati tanda-tanda fertilisasi wanita dan harus mencatatnya ya Ibu, supaya perhitungannya akurat ya Ibu. Lalu yang keempat, mengenal masa subur dan tidak melakukan aktivitas seksual pada masa subur jika tidak menginginkan kehamilan ya Ibu. Selanjutnya yaitu manfaat dari kontrasepsi pantang berkala ini ya Ibu. Yang pertama, dapat digunakan baik untuk menghindari atau untuk menginginkan kehamilan. Yang kedua, tidak ada efek sampingnya Ibu, jadi Ibu dapat tidak memikirkan apakah efek sampingnya dari kontrasepsi ini. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi dari reproduksi wanita. Lalu yang keempat, menumbuhkan kepercayaan diri, tidak tergantung dengan kontrasepsi. Lalu yang kelima, meningkatkan keterlibatan pihak pria, jadi komunikasi ibu dan suaminya dapat lebih erat lagi. Lalu yang keenam, tidak tergantung dengan tenaga medis, jadi ini tidak perlu biaya konsultasi tentang seperti contohnya pil KB atau tentang suntik. Jadi ibu tidak perlu untuk kontrol tiap bulan atau 3 bulan sekali untuk suntik atau membeli kontrasepsi yang lainnya. Dan ini ekonomis, yang seperti saya sebutkan, ibu tidak perlu menggunakan biaya yang terlalu berlebih. Lalu yang selanjutnya yaitu indikasi dari kontrasepsi pantang berkala ini, yaitu yang pertama, wanita yang mau mengamati tanda kesuburannya. Yang kedua, wanita yang mempunyai siklus haid yang cukup teratur. Jadi kontrasepsi jenis ini diperuntukkan bagi wanita yang tiap bulannya memiliki siklus haid yang teratur ya Ibu. Tidak diperuntukkan untuk wanita yang tidak haid selama kurun waktu yang sangat panjang, tidak tiap bulannya haid ya Ibu, seperti 2 bulan belum haid atau lebih, itu tidak diperuntukkan untuk wanita yang memiliki siklus haidnya yang tidak teratur. Yang ketiga, pasangan dengan tidak dapat menggunakan metode lain. Jadi
pasangan-pasangan yang memiliki indikasi seperti alergi terhadap bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang lain yang membuat alergi dan tidak dapat menggunakan kontrasepsi tersebut dan tidak ada pilihan lain tentang kontrasepsi yang lainnya, jadi dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi pantang berkala ini. Lalu yang keempat, tidak keberatan jika terjadi kehamilan ya Ibu. Jadi dikarenakan pantang berkala ini, kontrasepsi pantang berkala ini tingkat kegagalannya sangat tinggi ya Ibu. Jadi seorang pasangan tidak keberatan jika terjadi kehamilan di siklus dari kontrasepsi ini ya Ibu. Lalu yang selanjutnya, metode pantang berkala ini caranya itu seperti metode kalender ya Ibu. Yang pertama itu biasanya ovulasi terjadi pada antara hari 12 sampai 16 sebelum haid ya Ibu. Dan pada wanita yang lain itu bisa terjadi pada hari yang ke-13 sebelum haid yang akan datang. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara wanita menghitung masa suburnya, yaitu yang pertama itu mengurangi 18 hari dari siklus haid terpendek untuk menentukan awal dari masa suburnya. Yang kedua, mengurangi 11 hari dari siklus haid terpanjang untuk menentukan akhir dari masa suburnya. Contohnya ya Ibu, ini saya gunakan kalender ya Ibu. Nah, jika Ibu pada tanggal 17 ini awal haidnya, Ibu tulis. Lalu yang ke bulan yang kedua, Ibu haidnya pada tanggal contohnya tanggal 16 ini, Ibu tulis. Dan yang ketiga, bulan ketiga, Ibu ditulis lagi tanggal dari haidnya, namanya tanggal 20. Nah, sudah ditulis tanggal-tanggalnya, tanggal haidnya, Ibu tinggal memberikan jaraknya dari tanggal 17 sampai tanggal 16 itu berapa hari. Lalu yang selanjutnya dari 16 sampai 20, tanggal 20 itu berapa hari. Lalu Ibu dapat dicek yang paling panjang itu pada yang keberapa. Jadi yang terpanjang Ibu dapat dikurangi 11 dan yang terpendek dikurangi 18 ya Ibu. Jika sudah dikurangi, Ibu dapat melihat hasilnya. Jika yang dikurangi 18 itu menandakan awal dari masa suburnya, dan yang dikurangi 11 tadi itu berarti menandakan akhir dari masa suburnya. Dan sampai di sini apakah ada pertanyaan Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan ya Ibu, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan ya Ibu. Baik, pada siklus yang terpanjang itu dikurangi berapa ya Ibu? Baik, jawaban Ibu sudah benar. Baik Ibu, saya mohon izin untuk mendokumentasikan dari Penkes yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih atas kunjungan Ibu. Semoga tetap sehat ya Ibu, dan
Hati-hati di jalan ya Ibu.